Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Gabriela Vinka Kiswanto Putri, Latsar CPNS 2023, gelombang 3, angkatan 15, dan sekarang saya ditempatkan di Distrik Navigasi kelas 2 Kupang. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, bebas dari invensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan serta partai politik. Tugas dan fungsi dari ASN yang itu pelayanan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, pelaksana kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional serta berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempersatukan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Identifikasi isu manajemen ASN. Yang pertama, terlambat masuk kantor. Kondisi saat ini, kondisi lalu lintas pagi yang padat, serta jarak rumah dengan kantor yang lumayan memakan waktu. Kondisi yang diharapkan, pegawai dapat berangkat lebih awal agar menghindari macet dan tergesa-gesa. Dampaknya, pegawai akan sering terlambat yang mempengaruhi pada rekapitulasi absen. Identifikasi isu manajemen ASN yang kedua adalah lupa absen sore. Kondisi saat ini, karena sudah bekerja seharian, maka akan ingin segera untuk beristirahat sehingga lupa untuk absen sore. Kondisi yang diharapkan membiasakan untuk disiplin absen. Dampaknya, pegawai yang sering terlambat akan mempengaruhi pada rekapitulasi absen. Identifikasi isu manajemen ASN yang selanjutnya adalah pegawai yang datang hanya untuk absen. Kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang memiliki urusan pribadi di luar sehingga hanya datang ke kantor untuk absen dan tidak kembali untuk melaksanakan pekerjaannya. Kondisi yang diharapkan, setelah urusan pribadi selesai, maka untuk kembali ke kantor melaksanakan tugasnya sampai jam pulang kantor. Dampaknya, pekerjaan lambat selesai dan pegawai lain akan Rumusan permasalahan. Yang pertama, bagaimana cara agar pegawai lain tidak ikut-ikutan. Yang kedua, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pegawai itu tidak disiplin. Dan yang ketiga, mengapa hal ini terus terjadi dan apa upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan ASN. Bagaimana cara agar pegawai lain tidak ikut-ikutan. Pegawai yang disiplin tidak akan melakukan tindakan yang tidak disiplin dengan sengaja dan berulang-ulang kali. Untuk mengatasi agar pegawai lain tidak ikut-ikutan adalah dengan menegur secara halus dan tegas pegawai yang salah. Faktor apa saja yang membuat pegawai itu tidak disiplin? Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa ada paksaan dari luar. Jadi, faktor yang mungkin membuat pegawai ASN kurang disiplin adalah kurangnya kesadaran dari diri masing-masing individu dan adanya urusan pribadi yang harus memang diselesaikan dengan cepat. Mengapa hal ini terus terjadi? Mungkin setiap manusia memiliki urusan pribadi yang masing-masing yang memang harus diselesaikan secara cepat dan kurangnya konsekuensi yang membuatnya jerah, maka hal itu akan terus terjadi berulang-ulang kali. Upaya yang telah dilakukan. Upaya pertama adalah menegur. Menegur secara halus sudah dilakukan untuk membuatnya jerah. Dan yang kedua, memberikan pengetahuan tentang kedisiplinan bekerja. Dalam upaya ini telah dilakukan usaha untuk kembali menyadarkan para pegawai yang kurang paham tentang tanggung jawabnya. Yang ketiga, memberikan sanksi. Sanksi ini diberikan penyelesaian masalah. Dari beberapa identifikasi isu manajemen, tingkat kedisiplinan ASN kurang, sehingga menyebabkan hal ini terus terjadi. Penyelesaian masalah kedisiplinan
dengan pegawai ini dilakukan dengan cara menegur halus, memberikan pengetahuan lebih tentang tugas dan tanggung jawab, serta Kesimpulannya, sebagaimana kita sebagai umat manusia tidak luput dari kesalahan. Dengan adanya kesalahan, maka akan menjadikan diri kita lebih baik. Kita harus belajar dari kesalahan, bukan mengulang kesalahan. Maka kita harus memahami apa yang telah menjadi tanggung jawab atas pekerjaan kita dan apa risiko yang kita dapatkan jika tanggung jawab tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.